Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Syuhada, NIM 2020205026 dari kelas PBI 1 mata kuliah Administration and Supervision of Education. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi 1 sampai dengan materi 6. Baiklah, yang pertama adalah konsep dan teori administrasi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, secara teoretik, pengertian administrasi adalah melayani secara intensif. Dan secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu administer, yaitu kombinasi dari kata Latin yang terdiri dari ad dan minister, yang berarti to serve, melayani, membantu, dan memenuhi. Jadi dapat kita simpulkan administrasi adalah melayani secara intensif. Salah satu pakar yang mengemukakan dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai administrasi adalah Henry Fayol, 1841 sampai dengan 1929, ilmuwan manajemen Prancis yang disebut juga Bapak Teori Manajemen Operasional, mengemukakan bahwa administrasi adalah fungsi dalam organisasi niaga yang unsur-unsurnya adalah perencanaan, perorganisasian, pemberian perintah, pengordinasian, dan pengawasan. Baiklah, yang selanjutnya adalah konsep dan teori administrasi pendidikan. Konsep administrasi pendidikan yang pertama adalah administrasi pendidikan seringkali diartikan secara sempit sebagai semata-mata kegiatan ketatausahaan seperti menerbitkan surat menyurat, mengatur dan mencatat penerimaan, penyimpanan, dan mendokumentasikan kegiatan, dan sebagainya. Pengertian demikian tidak terlalu salah, karena setiap aspek kegiatan administrasi selalu memerlukan kegiatan yang demikian itu. Hanya saja, administrasi lebih luas dari itu yang mengandung arti institusional, fungsional, dan sebagai suatu proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu pakar atau pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian administrasi pendidikan adalah Henry Nawawi, 1989. Administrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Teori administrasi dikemukakan oleh Higg dan Gellert 1975 tentang organisasi yang ideal, yang mana teori administrasi merumuskan strategi untuk menerapkan struktur birokrasi. Dan dapat kita simpulkan, administrasi pendidikan adalah sikap manusia dalam menanggapi pendidikan, bertujuan untuk lebih menggunakan sumber daya dengan baik agar tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan konsep administrasi pendidikan. Materi yang kedua adalah pengertian, ruang lingkup, tujuan, prinsip, dan fungsi penting administrasi pendidikan. Seperti yang kita ketahui tadi, administrasi pendidikan merupakan cara bekerja dengan sekelompok orang dalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dengan mendatangkan hasil yang baik dan tepat yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi tata laksana sekolah meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, keuangan dan pembukuannya, dan sebagainya. Yang kedua, administrasi guru dan pegawai sekolah meliputi pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personal guru-guru, dan sebagainya. Dan yang ketiga, administrasi peserta didik meliputi organisasi dan perkumpulan peserta didik, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik, dan sebagainya. Yang keempat, supervisi pengajaran meliputi usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dan menjalankan tugas sebaik-baiknya, dan mengusahakan cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi kurikulum bukanlah sesuatu yang harus
dituruti dan diikuti begitu saja dengan mutlak tanpa perubahan dan penyimpangan sedikit pun dan sebagainya. Yang keenam, terakhir, pendirian dan perencanaan bangunan sekolah meliputi cara memilih letak menentukan luas tanah yang dibutuhkan, mengusahakan merencanakan dan menggunakan biaya penggunaan gedung sekolah, dan menentukan jumlah dan luas ruangan kelas, kantor, gudang, asrama, lapangan olahraga, dan sebagainya. Tujuan administrasi pendidikan yang pertama, efektivitas dan efisiensi, dan yang kedua, kemampuan menyesuaikan diri, dan yang terakhir, kepuasan kerja. Pada umumnya, tujuan dari administrasi pendidikan yaitu untuk mendukung semua kegiatan dalam dunia pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, prinsip administrasi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, prinsip artinya titik tolak. Jika yang dimaksudkan adalah prinsip administrasi, artinya titik tolak kebangkratan administrasi. Prinsip juga suatu yang sangat kuat dan tidak boleh dinaifkan dalam pelaksanaan program tertentu. Yang pertama, prinsip efisiensi. Dan yang kedua adalah prinsip pengelolaan. Dan yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Dan yang keempat adalah prinsip kepemimpinan yang efektif. Dan yang kelima, prinsip kerjasama. Baiklah, yang selanjutnya adalah fungsi penting administrasi pendidikan. Ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, merupakan sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, fungsi perorganisasian, merupakan proses penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagikan pekerjaan kepada setiap personalia. Dan yang ketiga, fungsi pelaksanaan, merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran anggota organisasi. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan, merupakan proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, yang selanjutnya adalah administrasi tata laksana sekolah. Tata laksana pendidikan sering dikenal juga dengan istilah tata usaha. Ditinjau dari asal kata tata usaha memiliki 2 kata, yaitu tata dan usaha. Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati, dan usaha ialah suatu usaha dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud. Pengertian secara bebasnya, tata usaha adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, menggandah, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Ruang lingkup administrasi tata laksana atau tata usaha. Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam sekolah untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Selanjutnya, tata usaha membantu pihak pimpinan suatu organisasi dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan yang tepat. Pencatatan keterangan-keterangan itu selain untuk keperluan informasi juga berkenaan dengan fungsi pertanggungjawaban dan fungsi kontrol. Akhirnya, tata usaha juga mempunyai peranan melancarkan dan perkembangan suatu sekolah dalam keseluruhannya, karena fungsinya sebagai pusat ingatan dan sumber dokumen. Bagian ketatausahaan sekolah dimaksudkan untuk mempermudah proses penyelenggaraan di sekolah. Secara terperinci, kegiatan yang dibantu kemudahannya adalah yang pertama, kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen kurikulum. Dan yang kedua adalah kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen mahasiswa, antara lain mendaftar calon siswa, mengisi buku induk, mengurus dan mengatur warkat-warkat jika ada pemindahan siswa, mengisi daftar presensi sampai menghitung persentasinya, mengatur ruang kelas, membuat laporan dan statistik mengenai keadaan siswa. Dan yang ketiga adalah kegiatan tata usaha yang menyangkut manajemen personil. Baiklah, selanjutnya adalah pelaksanaan pedoman administrasi dan supervisi pendidikan. Pelaksanaan pedoman administrasi dan supervisi pendidikan
manajemen, istilah administrasi memiliki arti yang lebih luas. Polinsky berpendapat bahwa administrasi sebagai manajemen dari operasi atau salah satu fungsi manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengawasi fungsi manajemen yang lain. Konsep pelaksanaan administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Ada dua pengertian administrasi, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit, kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam suatu hubungan satu sama lain. Dan untuk administrasi dalam arti luas, kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Teknik-teknik pelaksanaan supervisi. Tekniknya ada 1, teknik individual yang meliputi kunjungan kelas. Supervisi datang ke kelas dan memperhatikan guru yang sedang mengajar. Dan yang selanjutnya, kunjungan itu dapat ada 2, dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kunjungan kelas yang direncanakan atau dipersiapkan terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah kunjungan kelas tanpa rencana atau persiapan. Baiklah, selanjutnya observasi kelas. Supervisor mengamati suasana kelas selama pelajaran berlangsung. Selanjutnya, saling mengunjungi kelas. Guru-guru saling mengunjungi antara satu dengan yang lain yang sedang mengajar. Dan yang selanjutnya adalah rapat guru. Menurut Rifai, rapat guru adalah suatu pertemuan antar semua guru untuk membicarakan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi guru khususnya. Sekolah umumnya secara demokratis dan biasanya dipimpin oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah studi antar kelompok guru. Guru-guru dalam mata pelajaran tertentu berkelompok membahas suatu masalah atau materi pelajaran. Administrasi personalia guru dan pegawai. Pengertian administrasi personalia. Administrasi personalia terdiri dari 2 kata, yaitu administrasi dan personalia. Menurut Sondang P. Siagi, Administrasi Pendidikan 1982, administrasi diartikan sebagai segala kegiatan pengaturan dan penataan seluruh sumber daya baik manusia maupun non-manusia dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan istilah personalia berasal dari bahasa asing, yaitu personel, yang berarti suatu golongan dari masyarakat yang bekerja dalam kesatuan kerja, pemerintahan maupun kerja swasta. Selanjutnya, pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Penugasan guru merupakan suatu kewajiban yang meminta perhatian khusus dari kepala sekolah. Inilah hal menyerahkan kewajiban mengajar kepada guru. Dalam menyerahkan kewajiban itu, kepala sekolah harus mempertimbangkan dengan seksama latar belakang, mengajar, kualifikasi profesional, dan minat dari mereka. Penugasan itu juga harus mengembangkan kemampuan mengajar dalam tim, pengajaran yang diindividualisasikan, pengajaran kepada kelompok besar dan kecil, dan inovasi-inovasi eksperimental lain. Administrasi guru dan kegiatan belajar mengajar. Pengertian administrasi pendidikan dalam profesi guru. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan minister yang menurut Guy 1952 artinya melayani, membantu, menunjang, mencapai tujuan sehingga benar-benar tercapai. Pengertian administrasi secara lengkap menurut Guy adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Pentingnya administrasi mengajar. Bagi guru, keberadaan administrasi mengajar merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki guru. Bagi guru, kelengkapan administrasi mengajar tersebut merupakan senjata guna melaksanakan tugas dan kewajibannya. Administrasi mengajar atau ada yang menyebutnya perangkat pembelajaran merupakan bagian yang penting dari sebuah proses pembelajaran. Sebagai contoh, 1. Sebagai pedoman pembelajaran. Yang kedua, sebagai standar minimal kinerja guru. Yang ketiga, peningkatan kerja guru. Keempat, alat evaluasi kinerja guru.